Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa kuliah pagi ini ya, meskipun di luar ini eh, gerimis ya. Kalau di daerah tempat saya ini gerimis. Kita lanjutkan pembahasannya. Yang kemarin adalah penjadwalan proses ya. Sekarang kita masuk ke materi penjadwalan CPU atau scheduler ya, scheduler CPU kalau di textbook. Bagi mikrofonnya yang masih belum mati, tolong dinonaktifkan dulu ya. Baik, saya akan share screen mengenai penjadwalan CPU ini. Ya, ini sudah kelihatan. Oke. Ya, jadi kalau kemarin proses pun juga koneksi. ya, maaf ya, koneksinya putus ini. Kita lanjut. Saya share screen lagi. Oke. Slideshow-nya mana ini? Slideshow, ya. Ya, jadi konsep dasarnya ini di CPU itu, kalau CPU yang sudah modern seperti yang Anda pakai saat ini ya, baik itu di mobile phone maupun di komputer ya, maka itu sudah konsepnya sudah multi programming. Kalau zaman dulu masih uniprogramming ya, atau single programming. Contohnya seperti MS-DOS dan sebagainya ya. Artinya sistem operasi yang lama-lama itu yang tidak mendukung multiprogramming dan multitasking, pengelolaan CPU-nya belum begitu rumit. Nah, tapi kalau sekarang sudah harus dipikirkan bagaimana menskedulkan atau menjadwalkan kinerja dari CPU. Ya, ini konsep dasarnya gitu ya. Nah, kalau di unit programming nggak perlu ada penjadwalan karena memang ya udah pasti program yang berjalan yaitu alokasi itu yang digunakan resource-nya ya, memorinya, kemudian prosesornya ya, seperti itu. Nah, di sini konsepnya adalah bagaimana memaksimalkan penggunaan CPU ya atau utilitas dari CPU itu untuk digunakan secara maksimal gitu. Itulah adanya sistem multiprogramming. Jadi suatu misal Anda membuka aplikasi movie editor, kemudian dengan aplikasi Microsoft Word misalnya, ya, word processing, maka resource CPU-nya berbeda, ya, tergantung kebutuhan dari masing-masing aplikasi tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, maaf ya, putus lagi ini. Saya share screen lagi. Bagi mic-nya yang masih bersuara, tolong dinonaktifkan. Yaitu mengenai konsep dasar dari CPU scheduler atau penjadwalan CPU. Nah, kalau siklusnya ya dimulai dari load ya, load suatu proses, kemudian ada istilah CPU burst ya, I/O burst, CPU burst ya, seperti itu. Eksekusi proses dimulai dari CPU burst dilanjutkan dengan I/O burst dan seterusnya. Ya. Nah, ini ada istilah-istilah dalam CPU scheduler. Ada yang short term scheduler. Jadi sistem operasi harus menyeleksi proses yang ada di memori utama untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk salah satu dari proses tersebut. Jadi seperti tujuan dari
sistem operasi itu untuk memberikan manajemen ya, manajemen resource. Bagaimana si sistem operasi mengatur sumber daya yang ada di dalam komputer. Nah, sumber dayanya kan macam-macam. Ada yang bersifat, ada yang memori ya, memori manajemen, ada yang processing manajemen seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, keputusan untuk menjadwalkan CPU ini ada dua hal ya yang harus dipahami, yaitu non preemptif dan preemptif. Nah, apa ini arti dari non preemptif dan preemptif? Nah, ini kalau kita agak loncat dulu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang kemarin ya. Ini muncul proses ya, proses yang ada di dalam sistem operasi. Kemarin kita membahas new, bahwa proses itu dimulai dari new, kemudian di sini ada proses admit atau disetujui, kemudian ready, siap, dalam kondisi siap. Kalau dalam kondisi siap, maka kemudian lanjut ke running. Setelah running selesai. Kalau memang sudah selesai ya dia selesai. Exit atau terminated itu selesai. Kemudian ada kalanya di saat dia running ya, ada misalnya ada interrupt ya, ada interupsi ya. Kemarin kita membahas mengenai, ya maaf ya, putus lagi ini. Putus jaringannya kurang bagus. Saya share screen lagi. Lanjut. Di bagian ini proses manajemen ya. Running kemudian selesai. Nah, ada kalanya di sini di bagian, saya matikan video deh biar nggak banyak, biar tidak memakan banyak bandwidth ya. Ya, saya lanjutkan. Running, setelah itu ada kalanya interrupt. Interrupt itu maka berubah atau switching, men-switch ya dari kondisi yang running ke kondisi yang running yang lain begitu. Kemudian di sini ada waiting, ready. Kalau sudah waiting, misalnya di sini ada proses I/O ya, berarti dia mengerjakan proses I/O. Ready, kemudian running, selesai. Nah, begitu siklusnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada proses switch from running to waiting state, beralih ya, switch itu beralih ya, beralih dari running ke ready, beralih ke waiting ke ready, dan selesai. Nah, di sini ada 1 dan 4 itu non preemptif. Sementara 2 dan 3 itu preemptif. Nah, ini kita balik lagi ke proses sini ya, biar kita tahu apa itu non preemptif dan preemptif. Nah, running ke waiting non preemptif, proses berpindah dari running ke ready preemptif, proses pindah dari keadaan waiting ke ready preemptif, proses berhenti non preemptif. Nah, apa itu non preemptif dan preemptif? Non preemptif artinya jika suatu proses sedang menggunakan CPU, maka proses tersebut akan tetap membawa CPU sampai proses tersebut melepaskannya atau selesai gitu. Sementara preemptif, jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu yang saat itu sedang dieksekusi, proses ini ditunda, diganti dengan proses baru gitu ya. Jadi non preemptif ini prosesnya apabila sudah dapat alokasi CPU, maka dia akan running sampai selesai gitu ya. Running memanfaatkan resource CPU sampai dengan selesai. Nah, ini yang tadi sudah diterangkan. Kemudian kriteria penjadwalan. Jadi yang digunakan untuk melakukan pembandingan penjadwalan itu diantaranya adalah penggunaan CPU ya. CPU utilization. Nah, ini harapannya supaya CPU ini selalu aktif ya, selalu digunakan dalam kondisi sibuk terus. Jadi tidak ada resource dalam CPU itu yang menganggur. Kemudian
throughput ya, adalah banyaknya proses yang selesai dikerjakan dalam satu satuan waktu. Nah, ada kalanya algoritma yang digunakan adalah berbasiskan pada throughput, banyaknya proses yang selesai dikerjakan dalam satu satuan waktu. Atau turnaround time, berdasarkan waktu, ya, waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi proses. Nah, ini mana nih algoritma mana yang termasuk turnaround time, throughput, atau CPU utilization. Nah, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian kriteria penjadwalan yang lain adalah waiting time, waktu yang diperlukan oleh suatu proses untuk menunggu di ready queue, ya. Atau respon time, waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dari minta dilayani hingga ada respon pertama yang menanggapi permintaan tersebut. Dan yang terakhir, fairness, ya, meyakinkan bahwa tiap proses akan mendapatkan pembagian waktu penggunaan CPU secara terbuka. Jadi ini fair, gitu. Nah, ini ada algoritmanya, ya. Suatu misal kita membayangkan misalnya Anda sedang memfotokopi diktat kuliah begitu ya di tempat fotokopi dokumen begitu. Ada 5 antrian. Kemudian antrian orang yang paling depan itu akan memfotokopi misalnya 5 lembar. Yang orang kedua 10 lembar. Yang orang ketiga 1 lembar. Yang orang ke paling belakang 2 lembar. Yang orang kelima atau yang terakhir paling belakang 2 lembar misalnya. Nah, kira-kira mana yang didahulukan? Nah, biasanya ya, secara umum biasanya. Kalau berdasarkan teori antrian, maka yang pertama didahulukan. Yang 2 dokumen di depan, kemudian 10 dokumen yang urutan orang yang antrian nomor 3, kemudian nomor 4 1 dokumen ya. Seperti itu. Itu kalau antri ya, benar-benar diterapkan. Tapi ada kalanya penjaga fotokopi itu akan bilang, siapa yang cuma 1? Nah, itu didahulukan. Karena cuma 1. Kenapa? Karena lama waktu untuk memfotokopi itu lebih cepat ya, lebih cepat dan bisa diselain gitu istilahnya ya. Dan itu tidak mengganggu proses yang ada di depannya yang sudah lebih dahulu mengantri. Nah, ada kalanya seperti itu ya. Seperti itu. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang digunakan dalam penjadwalan di CPU. Kemudian komputer kan tidak bisa secara otomatis melakukan suatu penjadwalan ya. Oleh karena itu perlu adanya algoritma. Nah, algoritma penjadwalan. Yang pertama adalah first come first serve ya, scheduling ya. Yang pertama datang, pertama dilayani. Pertama kali meminta jatah waktu untuk pakai CPU akan dilayani lebih dahulu. Nah, ini namanya first come first serve ya. Kayak di kasus di fotokopi tadi ada 5 orang yang mengantri, ya sudah dilayani dulu yang orang pertama, orang kedua, dan seterusnya. Tidak peduli berapa banyak yang memfotokopi. Suatu misal orang pertama memfotokopi 50 lembar, orang kedua hanya 1 lembar, orang ketiga 2 lembar, dan seterusnya. Maka tetap orang pertama yang dilayani dahulu. Nah, kita lihat nih waktu ininya berapa ini. Waktu tunggu ya istilahnya ya. Nah, ini contohnya di sini saya buatkan tabel P ini merupakan proses, burst time ini lamanya waktu proses. Jadi ada 3 proses, misalnya di sini ada 3 proses P1 27 milisecond misalnya ya dalam satu satuan waktu di sini, P2 4, P3 4. Nah, maka yang berhak dilayani duluan adalah yang pertama. Nah, kita gambarkan Gantt chart-nya 0 dimulai dari 0 waktu sampai 27. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh P2 4 ya. Berarti 27 ditambah 4 31. Kemudian dilanjutkan dengan P3 burst time-nya 4 atau lamanya waktu proses dia 4. Dia menunggu dulu waktunya si P2 selesai 4, berarti 35. Sehingga apa? Sehingga P2 ini harus menunggu selama 27 dulu supaya diproses.
Begitu juga P3 harus menunggu 31 satuan waktu dulu hingga dia diproses. Nah, kita hitung waktu tunggu untuk P1 adalah 0 karena dia nggak perlu nunggu, datang duluan langsung diproses. Waktu tunggu untuk P2 adalah 27 ya, dan P3 adalah 31 ya, P3. Setelah 31 dia baru dilayani. Rata-rata waktu tunggu adalah 0 ditambah 27 ditambah 31 dibagi 3 sama dengan 19,3. Nah, sekarang ada lagi algoritma yang lain. Proses datang dengan ini kalau masih dengan first come first serve, tapi waktu tunggunya berbeda ya. P2, P3 dan P1. Nah, kalau ini kan P1, P2 dan P3. Sekarang dibalik. P3, P2, P1. Nah, berarti 4, 4, 27 nanti urutannya begitu ya, harusnya ya. Di sini harusnya saya tuliskan ya, cuma saya lupa di sini. Nah, waktu tunggu untuk P2 karena ini urutannya kebalik ya. Nah, ini di kasus lain P2 duluan yang datang nih. Oh, waktu tunggunya adalah 4. Kemudian P3-nya waktu tunggu P2-nya 0 ya karena dia tidak menunggu ya. Waktu tunggu untuk P3-nya adalah 4. Ya, dia mulai P2-nya selesai, jadi ini 4, baru dia P3-nya mulai dikerjakan. Selesai 8 ini waktu tunggu untuk P1 adalah 8 sampai dia selesai 38. Nah, sekarang rata-rata waktu tunggunya adalah 8 ditambah 0 ditambah 4 bagi 3. 4 milidetik. Nah, lebih cepat ya kalau yang proses yang kecil-kecil itu dijalankan lebih dahulu. Nah, makanya kalau di tempat fotokopi misalnya penjaganya bilang, yang lebih ada nggak yang lebih sedikit yang mau difotokopi, 1 atau 2? Kalau ada, maka akan segera disegerakan. Nah, itu akan lebih efisien mengurangi antrian gitu. Ya, syukur-syukur kalau mesin fotokopinya ada lebih dari 1, nah itu malah cepat lagi ya. Ya, masih di first come first serve. Proses ini akan menyebabkan yang namanya konvoi effect ya. Konvoi itu baris ke belakang jejer-jejer begitu ya, antri gitu. Proses yang pendek berada pada proses yang panjang. Nah, ini contohnya ini. Proses pendek berada di proses yang panjang. Ini kebetulan contohnya hanya 3. Bagaimana kalau ada 10 misalnya? 27, 4, 4, 8, 11 misalnya. Kemudian 1 misalnya, urutan yang paling belakang hanya 1. Nah, maka kasihan ya kalau menggunakan first come first serve, meski hanya burst time-nya cuma 1 karena dia di urutan belakang, maka dia lama waktu tunggunya. Algoritma FCFS termasuk non-preemptif karena sekali CPU dialokasikan pada suatu proses, proses tersebut tetap akan memakai CPU sampai selesai. Ya. Nah, ini termasuk non-preemptif. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, apa itu non-preemptif? Algoritma penjadwalan apa saja yang termasuk dalam non-preemptif? Nah, Anda bisa menjawab. Mengapa kok termasuk kategori non-preemptif? Nah, Anda bisa menjawab gitu ya. Kemudian penjadwalan yang lain adalah shortest job first scheduler. Nah, ini yang paling pendek ya. Job yang paling pendek yang dilayani. CPU burst paling kecil dilayani terlebih dahulu. Ini termasuk kategori non preemptif dan preemptif. Loh kok bisa? Ya, ada yang non preemptif, ada yang preemptif ya. Jadi non preemptif bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst selesai. Kemudian ada juga yang preemptif. Jika proses baru datang dengan panjang burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, proses itu diganti dengan proses baru, ditunda dan diganti dengan proses baru. Nah, contohnya ini ada
4 proses. Burst time-nya 7, ini lamanya proses ya. 7, 4, 1, 3 ya. Arrival time-nya ada 0, 2, 4, 4 dan 5. Maka yang dilayani dulu adalah yang pertama dulu ya, yang pertama datang. Kemudian mana ini? Yang paling kecil ya. Pertama dulu tetap dilayani. Setelah itu yang paling kecil. Nah, yang paling kecil burst time-nya P berapa? Oh, ternyata P3. Karena satu ini ya. Satu. Nah, ini P3 langsung dilayani. Dia hanya menunggu 7 satuan waktu. Setelah itu dilayani P3. Setelah itu, kok ini ada 2 sama ini? Mana yang dilayani dulu? Nah, kalau ada 2 yang sama, maka yang paling duluan, nah, P2. Ya, dilayani dulu, dia jadi P2 menunggu selama 8 satuan waktu, kemudian dilayani sampai 12 ya, karena dia 4, 8 tambah 4, 12, baru P4. Begitu. Ya, jadi algoritmanya yang pertama dilayani dulu, kemudian yang kedua, yang paling kecil dilayani, kemudian yang ketiga, kalau ada yang sama, maka yang pertama dulu dilayani. Gitu. Kemudian ada juga algoritma priority ya, priority scheduling. Tiap proses dilengkapi dengan nomor prioritas ya. Nah, ini ada prioritas. Ini kalau di Linux kelihatan ya, Anda ketikkan ps-aux kelihatan nomor prioritinya. Nanti di modul juga ada. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Nah, ini nilai integer kecil merupakan prioritas yang paling tinggi ya. Itu 1, 2, 3. Oh, berarti nomor 1 merupakan prioritas yang paling besar. Jika beberapa proses memiliki prioritas sama, maka akan digunakan first come first serve ya. Gitu. Jadi seperti halnya ini ya. Ini shortest job first yang paling kecil, kemudian kalau ada yang sama, maka first come first serve ya. Contohnya ini ya. Kalau ada yang sama, yang pertama diproses, yang duluan diproses. Nah, ini contoh dari priority. Scheduling ada 5 proses, burst time-nya 10, 1, 2, 1, 5, priority-nya 3, 1, 3, 4, 5. Nah, mana yang akan di proses duluan? Oh, ternyata yang prioritasnya paling tinggi, 1 ya. Di sini P2. Setelah itu nomor 2, P5. Burst time-nya 6 ya. P5, 6, kemudian 6, P1 ya, 3. Kok ini ada 2 ini, 3 dan 3. Yang pertama duluan. Nah, tadi di sini dikatakan kalau ada prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma first come, first serve. Ya, yang pertama yang dilayani. Dan yang terakhir, prioritas yang keempat. Ini prioritasnya 4, dia ada di P4. Nah, kemudian ada lagi algoritma round robin. Ya. Ini menggunakan time sharing sama dengan FCFS hanya bersifat preemptif. Jadi ini setiap proses mendapatkan waktu CPU yang disebut waktu kuantum. Nah, waktu kuantum ini digunakan sebagai batasan untuk melakukan lamanya proses ya. Itu. Setelah waktu habis, proses ditunda dan ditambahkan pada ready queue. Nah, seperti apa ini? Round robin scheduling. Jika proses memiliki CPU burst lebih kecil dibandingkan waktu kuantum, maka proses akan melepaskan CPU jika telah selesai bekerja, sehingga CPU dapat digunakan oleh proses selanjutnya. Jika proses, ini saya bahas dulu yang ini. Kalau ada yang lebih kecil dari waktu kuantum, maka diselesaikan dulu ya CPU-nya. Kemudian yang ini, jika proses memiliki CPU burst yang lebih besar dibanding dengan waktu kuantum, proses tersebut akan dihentikan sementara jika sudah mencapai waktu kuantum. Nah, ini berarti proses ini akan dibatasi dengan waktu kuantum. Dan selanjutnya mengantri kembali pada posisi ekor dari
ready queue. Kemudian CPU menjalankan proses berikutnya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada contoh, misal ada 3 proses, P1, P2, dan P3, minta pelayanan CPU, quantum time-nya adalah 4 milidetik. Ya. Kita gambarkan di tabel, proses 1, 2, 3, burst time-nya adalah 24, 33. Waktu kuantumnya 4. Anggaplah ini juga burst time-nya juga sama dengan satuan waktunya dengan ini ya, 4 milidetik ya, biar kita mudah melakukan suatu penghitungan. Nah, ini kita gambarkan Gantt chart-nya. P1 tadi berapa? 24, P23, dan 3. Nah, kita lihat antriannya seperti ini. Ya. Yang pertama, P1 dijalankan dulu, karena dia memang antrian yang pertama, hanya burst time-nya lebih besar gitu ya. Quantum time-nya berapa? Oh, 4 ya. P1 akan dikerjakan, akan dilayani sebanyak 4 ya. 4 sesuai dengan quantum time-nya, 4 tadi ya. Setelah itu dihentikan dulu. Giliran yang lain, 4 selesai, giliran proses yang lain. Proses yang lain adalah yang berikutnya, P2. P2 berapa tadi? 3 di sini ya. Nah, maka dia di sini burst time-nya 3. Selesai, P2 otomatis selesai ya. Dan tentu lebih cepat karena tidak sampai ke waktu kuantumnya, di bawah dari waktu kuantum. Kemudian sudah selesai, gantian ke P3. P3 7 tambah 3 10 ya, karena di sini 3 ya. Nah, ini 3. Selesai. Habis itu dilanjutkan lagi ke P1. P1 atau proses 1 tadi 4 ya, waktu kuantumnya 4. Karena sudah tidak ada proses lagi, yang ada hanya P1 ya, maka P1-nya dihabiskan. Sudah 4 selesai, 4 selesai, 4 selesai, 4 selesai, 4 selesai. Begitu. Sehingga rata-rata waktu tunggunya adalah 6 ditambah 4 tambah 7 bagi 3. Ya, ini ya. 4 tambah 7. Ini 0 ya harusnya ya. Nah, karena di sini waktu tunggunya kan 0 ya. 5,6 ya. Nah. 6 ya, itu ya. Semakin besar quantum time-nya, maka switching yang akan terjadi semakin sedikit. Nah, switching itu peralihannya. Semakin besar waktu kuantumnya, waktu peralihannya akan semakin sedikit. Nah, contohnya ini. Ada processing time-nya 10. Ini quantum time-nya ada 6 ya, 6 milidetik misalnya. 0 sampai 6, 6 tambah 6 harusnya 12, tapi di sini sisanya 4 ya, selesai. Kemudian waktu dibandingkan dengan waktu kuantumnya kecil ya, 1-1. Maka ini switchingnya banyak. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini peralihannya ya. 0 ke 1, 1 ke 2. Itu termasuk switching. 2 ke 3, 3 ke 4, dan seterusnya. 9 ke 10. Nah, konteks switch-nya berarti ada 9. Gitu. Nah, ini silahkan dilihat animasinya. Nah, sekarang latihan. Misal ini kalau di kelas offline saya suruh maju ini biasanya. Ada P1, P2, P3, burst time-nya 12, P2 burst time-nya 5, P3 burst time-nya 8. Nah, tentukan waktu tunggu masing-masing proses dan rata-rata waktu tunggu proses. Dengan menggunakan apa? Algoritmanya macam-macam. First come, first serve, atau shortest. Kalau first come, first serve, maka ini yang dilayani dulu. 0 tambah 12 tambah 5, ya. Nah, itu waktu tunggunya, rata-rata waktu tunggu ya. Kalau digambarkan, ini 0 ke 12, kemudian 12 ke 17, 17 ke 26 ya. 17
ke 25 ya. Berarti yang paling belakang itu 25. Nah, kalau diubah P2, P3, P1, P2, P3, P1. Berarti 0 ke 5, 5 ke berapa ini? 13 ya. 5 ke 13, 13 ke 25 ya. Paling belakang 25. Nah, kemudian mana lagi nih? Nah, ini. Kalau seperti ini gimana? Shortest job first scheduler, gambarkan Gantt chart prosesnya. Arrival time 0, P2-nya 2, burst time-nya 4, dan seterusnya. Dengan menggunakan shortest job first, nah, paling pendek nih burst time-nya. Yang pertama dikerjakan dulu 0 ke 7, habis itu ke 1, P3 dikerjakan ya. P3 kerjakan, habis itu mengerjakan P2 apa P4. Nah, tentu kerjakan yang P2 dulu ya, karena antrian yang lebih dahulu. 4, kemudian baru P4 dikerjakan. Nah, kemudian ini round robin ya, cirinya ada minta ini, quantum time. Bagaimana ini proses round robin P1, P2, P3? P1 dikerjakan 0 sampai berapa ini? 3 ya, 0 sampai 3, kemudian P2 kerjakan. P2-nya ada 5, berarti 0 sampai 3, P2-nya 3 sampai 6 ya. Berarti masih ada sisa 2 ya di sini ya, karena quantum time-nya 3. Kemudian dilanjut ke P3 ke 8, P3-nya boost time-nya 8, berarti 6, tambah 3, 9, P3 selesai, hanya 3 saja. Kemudian balik lagi ke P1. P1 3 juga ya. Kemudian dilanjutkan lagi P2. P2 sisa berapa tadi? 5 kurangi 3, 2. Selesai ya. Di tahap yang kedua P2 selesai karena sisanya hanya 2. Sementara quantum time-nya 3. Setelah itu P3. P3 tadi sudah ada 3 berarti 5 ya. Dia ambil 3, lanjut lagi ke P1. P1 lanjut dan seterusnya. Seperti itu. Nah, silakan dicoba. Nah, ini juga dikerjakan, silakan tugasnya dikerjakan dengan Gantt chart ya tadi. Ya. Ada pertanyaan? Nah, saya kira itu cukup mudah kalau nanti Bapak, Anda baca lagi pelan-pelan ya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya. Yang tadi kan katanya Bapak itu 3 ya. Kok tiba-tiba yang barisan kedua alias yang nunggunya kedua kok itu jadi 6, Pak? Dia berarti 3 juga. Padahal di situ 5, Pak. Yang Yang mana ya? terakhir soal yang terakhir, Pak. Oh, sebentar saya share screen dulu ya. Ya, Pak. Saya matikan dulu kamera saya biar ininya nggak terlalu berat bandwidth-nya. Share screen. Ya. Yang mana? Ini? Yang bukan, Pak. Ini? Latihan terakhir, Pak. Oh, latihan ini? Nah, yang tadi Pak barusan sebelum. Ini? Ya, yang ada tiga-tiganya kata Bapak. Ini? Di bagian latihan? Latihan 3 Pak. Iya, di bagian latihan 3 Pak. Oh, ini? 3 Pak. Pak. Nah, Ya itu. iya. Oh, baik. Nah, Saya ya kan di bisa, situ kan kata Bapak saya bisa nggak ya P2-nya 5. share multi, sebentar. Share multi partisipan ya. Saya kira bisa nge-share dua ini, gini. Sebentar, saya kopikan ke ini. Saya kopikan ke Paintbrush. Nanti kita kerjakan di Paintbrush. Sebentar ya, latihan 3 ya. Oke.
Share Paintbrush. Nah, ini dia. Kelihatan? Ini kan ya, Kelihatan, Pak. latihan ya. Kelihatan. Oke. Iya kelihatan Pak. Nah, mari kita kerjakan latihan 3. Saya buat garis seperti tadi. Salah ya. Ini ya. Iya Pak. Nah, tung ya. P1 12, P2 5, P3 8. Ada quantum time. Wah, ini berarti round robin ya. Cirinya pakai quantum time. Quantum time-nya 3. Nah, 3 milidetik. Sementara ada 3 proses, P1, P2, P3. Baik. Kalau quantum round robin, yang pertama dijalankan dulu. Ini, saya ketik di sini 0. Nah, kok lucu gambarnya. 0-nya kok bengkok. 0 apa? Oh ya. Oh iya. Fontnya ya. Ya. Kemudian ini kan 12 ya. Tapi karena quantum time-nya 3, maka dia hanya bisa sampai 3 dulu. Maka kita klik di sini. Mana nih titik ini? Titik nggak ada nih. Nah, disinilah ya. 3. Set. Saya kasih batas deh. Nah, ini ya. Atau saya bagi-bagi dulu biar enak. 3, 3, 3, 3. 12 bagi 3 berarti 4. Oh, ini cukup, ini lebih dari cukup ini. 4 ditambah 5 bagi 3 ada 2. Berarti 6. 6, 8 bagi 3 ada 3. 6, 9, 10 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, cukup ini. Ya, oke ya. Terus ini saya beri di sini P1 ya. P1. Fontnya kok aneh. Cari font yang enak. Arial, iya. Nah, ya P1 selesai ya. Tapi baru sampai 3 ini. Baru sampai 3. Setelah itu dilanjut P2. P2. Nah, ini ya. P2. Sini berarti 6 ya. Nah, 0 tambah 3, 3 tambah 3, 6 ya. Setelah itu P3. P3 dikerjakan. Berarti di sini berapa? 9. Nah, kita ketik 12 dikurangi 3. Di sini 5 kurangi 3. Di sini 8 kurangi 3. P1 sisa prosesnya masih berapa? 12 kurangi 3, 9 ya. Berarti ada 9 boost time yang harus dilayani lagi. Kemudian P2 ada sisa 2 boost time yang harus dilayani lagi. Kemudian P3 8 kurangi 3 ada 5 yang harus dilayani lagi. Nah, mari kita hitung lagi. P3 sudah selesai, balik lagi ke P1 ya. Berarti di sini 3 ya. Ini P1 ya. P1. Berarti di sini berapa? 12 ya. 12 ya. Kemudian selanjutnya proses yang keberapa? P2 apa P3? P2. Ya, P2. 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 P2 sampai berapa? 12 tambah 3 berarti 15. Hah? Yang benar. 15.
Kok 15? Iya, 15, Sisa Pak. 2. 14, Pak. 14 berarti, Pak. 14, Pak. 14 berarti, Pak. 14. 14. Kan sisa 2 ini ya. Iya, Pak. 3 udah dikerjakan, sisa 2 toh? 12. Berarti 14 ya. Habis itu P3. P3, Pak. P3 di sini berapa? 17, Pak. 17. 17. Kenapa kok 17? Masih ada 5, Pak. Kenapa? Oh ya, oke, 17. Dia masih ada lebih dari 3 ya. Jadi full dia mengerjakannya 3. Balik lagi ke P1. P1. Nah, ini udah dikurangi 3 ya tadi. Sebentar, saya tulis di sini kurang 3. Nah, ini sudah habis ya. Kurang 2 ya, biar jelas. Habis, selesai. Nah, jangan habis ya. Selesai. Yang P2 ke sana sudah nggak ada proses P2 lagi. Nah, ini men 3. Ya. P1, 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 17. Berarti di sini tambah 3, 20. 20. Dikerjakan P2. Di sini P2. Ya. Iya, Pak. P2. Berapa P2? Sisa 2 berarti, Pak. Hah? Ya enggak, kan udah selesai P2. Harusnya P. Oh, iya, P2 udah selesai. Iya, P2. Berarti 0, Pak. P3. P2 udah selesai sampai sini ya. Dia cuma cukup 2 proses. berarti kalau yang udah selesai nggak usah dihitung lagi ya, Pak? Ya iya dong. Kan kamu kalau sudah selesai fotokopi di antrian ketiga cuma 1 fotokopi misalnya, 1 lembar. Habis fotokopi kan pulang. Meskipun di belakangmu masih ada antrian dan di depanmu masih ada antrian yang memfotokopi dokumen yang banyak tadi. Nah, gitu. Nggak usah dihitung lagi. Kemudian P3. P3 sisa berapa tadi? Ada berapa ini? 5, 6, 2 berarti ya. Sisa 2. 2, Pak. Iya, Pak. Jadi 22. 22, kemudian ini selesai. Yang 3, ini saya tulis selesai di sini. Bener ya, 22 ya. Kemudian Iya, di sini benar. P1. P1 berapa tadi? 25 jadinya. 25. Iya. 25. 3. 6. 3, benar. 6. 9. Ini 9, betul. 9 ini 12. Nah, selesai berarti ya. Iya, Pak. Udah selesai ya. Beginilah. Inilah Gantt chart-nya untuk round robin. Gitu. Mudah ya. Gitu. Ya, saya kira itu mudah. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Kalau first come first serve mudah lah. Itu mudah ya. Di sini ada 0. First come first. Yang pertama itu kan FCFS ya, nggak ada quantum time ya. Berarti sini sampai ini 12. Kemudian sampai sini 17 ya. 17 tambah 8 berapa? 25. Gitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Terus Oke, Pak. tugasnya ini sebentar. PowerPoint-nya ntar ditaruh Google Classroom. Nah, ini tugasnya.
ini yang nanti dikerjakan buat latihan ya. Ya, Pak. SJFF berarti ini mudah. 841 SJF berarti mana dulu kalau SJF? Nggak kelihatan, Pak. Hah? Pak, nggak kelihatan, Oh Pak. iya, ya tadi saya close ya. Bentar. Iya, saya screen-nya nggak ada, Pak. Iya. Nah, ini kalau tugasnya FCFS mudah 0, 8, 12, 13 selesai. Kalau SJF berarti 8, kemudian 1, baru 4. Kalau round robin, quantum time-nya 1 berarti 8, 0 ke 1, baru ke ini ya, ke 2, kemudian 1. Nah, FP3 selesai nih, sampai di satu siklus saja udah selesai ya, karena ini 1, ini juga 1, begitu. Ya, saya kira cukup mudah ya. Nah, silakan nanti latihan dan tugasnya akan saya upload setelah presentasi. Pak, materinya juga di-upload kan ya, Oh Pak? iya, materinya saya upload ya di sini ya. Nah, Oke, Pak. ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan diaktifkan kameranya. Saya ingin melihat yang belum mandi. Oh, sudah ada 5 yang tidak hadir ya. Semua 30. Ya, enggak apa-apa. Baik, saya capture page 1. Page 1. Kemudian page 2. Oh, ada berapa page ini? Oh, 3 ya. 2 ya, 2 page. Baik, saya kira dari saya itu dulu ya. Nanti habis ini saya akan upload materi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama-sama.